Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ini video saya setelah beberapa waktu lamanya sempat terhenti ya karena kesibukan. Nah, kali ini mumpung masih dalam suasana Lebaran, yang pertama saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini ajarannya atau didikannya bisa kita aplikasikan selama sisa tahun ini hingga Ramadan yang akan datang, kembali kita jumpai lagi di tahun depan. Amin. Mumpung masih dalam suasana Lebaran, kali ini saya akan membahas mengenai PPh pasal 21 atau pemotongan PPh pasal 21 atas tunjangan hari raya ya, atas THR. Mungkin sudah cukup banyak materi yang membahas mengenai hal ini, tapi kita coba uraikan biar menjadi lebih jelas lagi mengenai tata cara atau bagaimana cara kita menghitung PPh pasal 21 atas tunjangan hari raya. Oke, izin share screen. Baik teman-teman sekalian, jadi biasanya sebelum Natal atau sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita sering menemui pemberitaan atau mendengar atau membaca pemberitaan mengenai kewajiban perusahaan memberikan tunjangan hari raya kepada karyawan atau pegawainya. Gitu. Nah, ternyata kalau kita berbicara THR itu tidak selalu dari sisi regulasi ya, artinya dari sisi kewajiban membayarkan THR-nya, tapi juga ada aspek lain ya, terutama terkait dengan aspek perpajakannya, yakni mengenai ada kewajiban perusahaan untuk memotong PPh pasal 21 atas pembayaran tunjangan hari raya tersebut ya. Kalau kita baca di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, di mana di peraturan tersebut didefinisikan mengenai tunjangan hari raya ya. Di sana disebutkan bahwa THR adalah THR keagamaan, yang selanjutnya disebut THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Biasanya menjelang Hari Raya Idul Fitri bagi umat Muslim atau Hari Raya Natal bagi umat Kristiani. Ya. Sebenarnya kalau secara praktis perusahaan bisa saja memilih membayarkannya di 2 hari raya itu ya. Jadi misalnya sebelum Hari Raya Idul Fitri dibayarkan kepada karyawan yang Muslim, kemudian sebelum Hari Raya Natal dibayarkan kepada karyawan yang merayakan Natal, ya. Atau bisa juga memilih salah satunya. Gitu. Artinya ya, ketika mau Lebaran Idul Fitri ya, tanpa melihat agama karyawannya, dia akan dibayarkan kepada seluruh karyawan. Gitu ya. Artinya biar sekaligus, sekalian dan sekaligus. Itu sebenarnya murni kebijakan perusahaan ya, terserah mau ambil yang mana saja. Nah, kalau kita baca definisi ini bahwa THR adalah pendapatan non upah ya. Jadi ini merupakan pendapatan di luar pendapatan rutin, di luar penghasilan teratur. Dan kata-katanya di sini wajib dibayarkan ya. Jadi ada kewajiban dari perusahaan, di sini sebutnya pengusaha, kepada pekerja atau buruh atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Nah, ini definisi THR sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Selanjutnya, ada beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai THR. Yang pertama ada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Ini mengatur mengenai pengupahan. Kemudian ada tadi Permen Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Kemudian terakhir, belum lama ini terbit, itu ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/4 2021 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Ya, ini beberapa dasar hukum terkait pembayaran THR-nya. Kalau kita baca dasar hukum ini, misalnya kita baca di PP nomor 36 tahun 2021, di pasal 9 disebutkan bahwa tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada buruh. Ya. Dan di ayat 2-nya, THR wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan, dan ketentuannya diatur dengan peraturan menteri.
Kemudian kita baca di Permen nomor 6 tahun 2016, di pasal 2-nya disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan selama terus-menerus atau lebih. Ya, jadi minimal kerja 1 bulan dia dapat THR. Kemudian di ayat 2-nya disebutkan bahwa THR keagamaan sebagaimana disebut pada ayat 1 diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, ini pengaturan lebih lanjut tentu di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Nah, dasar hukum yang ketiga di SE Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2021, di sana disebutkan bahwa THR keagamaan diberikan kepada yang pertama pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, sama ya dengan aturan atasnya, dan pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, kalau kita baca definisi-definisi yang tadi diuraikan ya, kalau saya simpulkan ya, THR itu dibayarkan kepada siapapun, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap ya, karena di sana ada kata-kata berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu ya. Ini kalau secara pajak kita mengenal ada tenaga kerja lepas atau pegawai tidak tetap ya. Kalau saya mengartikan sih aturan atau regulasi-regulasi ini mengatur bahwa ya THR dibayarkan kepada semua pekerja atau buruh. Nah, nanti akan sedikit berbeda dengan konsep THR di hadapan undang-undang pajak ya. Ini kita mungkin review sedikit ya bahwa selama ini kita sudah pahami bersama bahwa Undang-Undang PPH yang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 16 Tahun 2016 mengklasifikasikan pegawai menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pegawai tetap, ya saya ulang sedikit ya. Jadi kalau kita baca Undang-Undang PPH bahwa Undang-Undang PPH mengklasifikasikan pegawai menjadi 3 jenis ya, ini pegawai tetap, kemudian pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dan satu lagi bukan pegawai. Itu klasifikasi pegawainya. Sementara kalau kita perhatikan jenis penghasilannya ya, untuk penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap itu dibagi menjadi 2. Penghasilan yang sifatnya teratur itu misalnya berupa gaji, dan tunjangan yang teratur ya, misalnya tunjangan kinerja, tunjangan tunjangan kesehatan dan lain-lain, serta uang lembur. Nah, itu merupakan jenis-jenis atau contoh dari penghasilan teratur. Sementara ada juga penghasilan yang sifatnya tidak teratur ya. Ini kalau kita baca PR16 itu penghasilan yang sifatnya tidak teratur itu misalnya jasa produksi, tantiem, kemudian gratifikasi, bonus ya, bonus, premi atau tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun ya. Jadi kalau kita baca konsep ini ya di hadapan Undang-Undang PPH atau di depan PR16 2016, THR yang dianggap sebagai penghasilan tidak teratur itu adalah THR yang dibayarkan kepada pegawai tetap saja ya. Sementara bagaimana kalau tenaga kerja lepas atau pegawai tidak tetap atau bahkan bukan pegawai menerima THR ya. Jadi seandainya terhadap para penerima penghasilan ini dibayarkan juga THR, maka tata cara pemotongannya nanti tidak berbeda dengan ketika mereka mendapatkan penghasilan lain. Jadi dianggap sama dengan penghasilan lainnya ya. Sementara yang akan kita bahas di sini adalah pemotongan PPh pasal 21 atas THR yang dibayarkan hanya kepada pegawai tetap. Sementara saya ulangi, THR yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau bahkan bukan pegawai, itu tidak ada perbedaan cara memotongnya. Seperti bagaimana mereka menerima penghasilan rutin. Ya, penghasilan sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau bahkan sebagai bukan pegawai. Artinya ketika dokter sebagai bukan pegawai di suatu rumah sakit menerima THR, ya, maka THR-nya tetap dianggap sebagai penghasilan yang diterima oleh bukan pegawai baik berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan ya. Dan fokus pembahasan kita hanya di sini bahwa THR yang kita bahas adalah THR yang dibayarkan kepada pegawai tetap. Nah,
Ya, ini menjawab pertanyaan. Ini tadi saya sudah jelaskan ya, bagaimana perlakuan atas THR yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Karena kalau kita baca regulasi-regulasi terkait pembayaran THR di sana seolah-olah THR itu dibayarkan kepada semua karyawan ya, baik pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun bukan pegawai ya. Artinya ketika THR-nya dibayarkan kepada pegawai tidak tetap atau bahkan bukan pegawai, itu jawabannya adalah dianggap seperti penghasilan, dianggap sebagai penghasilan biasa. Karena bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas atau bahkan bukan pegawai, tidak ada pemisahan penghasilan yang sifatnya teratur maupun tidak teratur. Nah, langsung kita masuk ke konsep pemotongan PPh Pasal 21 atas THR yang diterima oleh pegawai tetap ya. Jadi, tadi kita sudah bahas bahwa penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap seperti ini. Jadi di bulan dibayarkannya THR, pada dasarnya karyawan itu memperoleh dua jenis penghasilan ya. Penghasilan yang sifatnya teratur dan penghasilan yang tidak teratur. Misalnya, di bulan Mei dibayarkan THR 1 kali penghasilan sebulan. Maka di bulan Mei itu karyawan akan mendapatkan dua jenis penghasilan, yakni penghasilan teratur, gaji, tunjangan, lembur, dan yang memang seharusnya dia terima di bulan Mei, dan tambahan THR atau bonus ya, sama aja sebenarnya THR atau bonus. Ya, katakanlah dua kali penghasilan, maka dua kali penghasilan itu sebenarnya adalah penghasilan teratur dan penghasilan yang sifatnya tidak teratur. Tetapi perlakuan masing-masing jenis penghasilan ini berbeda. Untuk penghasilan teratur itu nanti kita akan disetahunkan. Sementara untuk penghasilan yang tidak teratur, dalam hal ini adalah THR, itu tidak perlu disetahunkan. Ya. Konsep cara memotongnya itu yang pertama, kita akan jumlahkan dulu penghasilan yang sifatnya teratur dan penghasilan yang tidak teratur tersebut. Jadi ini dengan ini kita jumlahkan. Jadi di totalnya berapa sih penghasilannya? Ya. Setelah di total antara yang disetahunkan dengan yang tidak disetahunkan gitu. Artinya yang penghasilan teratur tuh kita kali 12 seandainya dia di setahun bekerjanya setahun penuh gitu ya. Ditambah dengan penghasilan yang tidak teratur. Ini jumlahnya berapa? Kemudian kita akan hitung langkah yang kedua, kita hitung PPh pasal 21 atas total penghasilan tersebut. Jadi A, ini A ya, A, ini B, itu kita total berapa? PPh pasal 21-nya. Yang ketiga, kita akan hitung PPh pasal 21 atas A saja, atas penghasilan teratur saja. Jadi ada beberapa step ya, ada beberapa step dalam menghitung PPh pasal 21 STHR. Kita ulang lagi. Yang pertama, kita jumlahkan penghasilan yang disetahunkan dan tidak disetahunkan. Setelah dijumlahkan, kita akan hitung PPh pasal 21 atas totalnya. Setelah ketemu, kita akan hitung PPh pasal 21 hanya atas penghasilan yang teratur saja yang kita setahunkan. Ya. Kemudian setelah kita lakukan langkah 1, 2, dan 3, maka PPh pasal 21 atas THR adalah 2 dikurangi 3. Yakni 2 itu adalah PPh pasal 21 total atas penghasilan baik yang teratur maupun yang tidak teratur, artinya yang disetahunkan dan tidak disetahunkan, dikurangi dengan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur saja. Ya. Maka ini angka 4 ini adalah PPh pasal 21 atas THR. Sehingga di bulan dibayarkannya THR, maka PPh pasal 21 atas karyawan tersebut adalah 4. 4 ini adalah PPh pasal 21 atas THR. Ditambah dengan 3. Ya, 3 ini adalah PPh pasal 21 atas penghasilan yang sifatnya teratur saja. Sehingga totalnya menjadi 5. Nah, dengan cara ini, maka mungkin teman-teman ketika menghitung akan menemukan bahwa kok gede banget ya PPh pasal 21 atas THR. Betul. Karena PPh pasal 21 atas THR itu cara menghitungnya itu tidak disetahunkan seperti PPh pasal 21 atas penghasilan teratur lainnya gitu ya. Nah, ini ada contohnya nih, namanya Sudiro, tidak kawin, bekerja pada PT Kolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta sebulan. Pada bulan Maret 2016, Sudiro memperoleh bonus sebesar 8 juta. Sehingga pada bulan Maret, Sudiro memperoleh penghasilan 5 juta gaji dan bonus 8 juta. Jadi totalnya 13 juta gitu ya. Setiap bulan, Sudiro membayarkan iuran pensiun ke dana pensiun yang benar telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar 80.000. Maka cara menghitungnya seperti ini.
Yang pertama, kita akan hitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Jadi kita totalkan ya. Ya. Nah ini, gajinya itu kita setahunkan. Jadi 5 juta itu dikali 12 itu menjadi 60 juta. Ditambah bonus. Sehingga, tapi bonusnya ini tidak kita setahunkan. Nah ini yang saya maksud ya, bahwa gaji itu disetahunkan, tetapi bonus itu tidak disetahunkan. Jadi menghitung PPh pasal 21 adalah mengestimasi penghasilan total selama setahun, ya berapa yang akan diterima karyawan. Makanya bonusnya sebulan 5 juta kali 12 60 ditambah bonusnya 8 juta menjadi 68 juta. Itu total penghasilan bruto selama setahun. Kita kurangkan dengan biaya jabatan, kemudian iuran pensiun dan seterusnya sehingga penghasilan neto setahunnya sekitar 63.640. Dikurangi PTKP karena dia TK 0 jadi 54 juta sehingga PPh pasal penghasilan kena pajaknya menjadi 9.640.000. Kita hitung PPh pasal 21 totalnya dengan tarif 5%, maka total PPh pasal 21-nya sebesar Rp482.000. Itu adalah total ya. Jadi ini yang dimaksud sebagai angka 2. Nah, angka 2. Setelah ketemu angka 2, kita akan cari angka 3. Angka 3 itu adalah PPh pasal 21 atas gaji saja. Jadi yang kita hitung di sini itu atas gaji saja, bonusnya tidak perlu kita tambahkan. Long story short, dari PPh pasal 21 atas gaji saja ini ketemu PPh pasal 21 sebesar 102.000. Ya. Maka PPh pasal 21 atas THR atau bonus adalah ini 3 nih. 2 dikurangi 3. Nah, ini 2 dikurangi 3 ya. 2-nya adalah 482, 3-nya adalah 102 sehingga PPh pasal 21 atas THR-nya sebesar 380.000 ya. Nilainya pasti akan lebih besar dari PPh pasal 21 bulanan yang selama ini sudah dipotong. Lalu berapa PPh pasal 21 yang dibayar oleh Sudiro di bulan dibayarkannya THR ya. Maka PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh Sudiro dibayarkannya THR itu adalah sebenarnya 380 ditambah 102. Sama seperti kita penghitungan di awal tuh, 482. Sehingga di sini sebenarnya 5 ini sama dengan 2 ya. 5 ini sama dengan 2. Ini untuk menunjukkan bahwa tetapi yang perlu kenapa harus dipisahin antara 2 dengan 3 ya? Karena kode mapnya beda. Ya, kode map dan KJS-nya berbeda gitu. Makanya tetap perlu dipisahin mana yang PPh pasal 21 atas THR dan mana PPh pasal 21 atas penghasilan rutin. Nah, seperti itu teman-teman gambaran mengenai tata cara pemotongan PPh pasal 21 ditambah cerita kenapa sih harus dipisahin antara PPh pasal 21 yang rutin atau teratur dengan yang tidak teratur. Sekian dari saya, mudah-mudahan membantu ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.